Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Kepala SMP Negeri 6 Yogyakarta atas kehadirannya, serta Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 6 Yogyakarta. Hari ini saya Tirta Nur Widyastuti dan Ibu Eka Winisuda akan mempresentasikan diseminasi budaya positif yang kami dapatkan ilmunya dari pendidikan guru penggerak. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Muslim, kami dirikan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk diseminasi yang pertama adalah akan disampaikan oleh Ibu Eka Winisuda mengenai budaya positif. Kepada Bu Eka Winisuda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Firman Mempunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya berkenan hadir di acara diseminasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semuanya. Baik, langsung saja. Di sini kami akan menyampaikan budaya positif. Nanti ada beberapa materi, nanti kita bagi menjadi dua. Beberapa saya yang menyampaikan dan beberapa Bu Berta yang menyampaikan. Baik, langsung saja ya. Nah, ini jatah saya. Nanti saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas. Kita langsung saja, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Baik, ini ada, sebelum kita mulai, saya berdiri ya, izinkan saya untuk berdiri. Bapak Ibu, saya mohon jawabannya. Bapak Ibu setuju atau tidak ketika kita mendisiplinkan anak itu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak setuju. Bu Tuti bisa memberi saya alasannya kenapa tidak setuju, Bu Tuti? Terima kasih. Di sini saya tadi langsung menjawab bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Karena ketidakdisiplinan anak itu harusnya kita terlebih tahu apa penyebabnya dulu. Salah satu contoh misalnya dia terlambat, ya, terlambat bisa beberapa hal. Jadi kita sebagai pamong itu harus terlebih dulu tahu penyebabnya, sehingga bisa diadakan pendekatan terlebih dahulu. Karena kalau langsung dihukum itu malah bisa mengakibatkan fatal bagi psikis anak. Mungkin begitu Bu Eka, supaya lebih. Terima kasih Bu Tuti. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang punya jawaban sama atau beda dengan Bu Tuti bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau Bu Tuti tidak setuju, mungkin Bapak Ibu ada yang setuju? Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua atau ke pernyataan kedua ya. Pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju buatan Bapak Ibu? Setuju tidak? Pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Alasannya? Tadi yang bilang setuju siapa ya? Mbak E gitu ya. Terima kasih. Kalau untuk pemberian efek jera dengan hal positif itu akan, misalnya itu kan membaca, jadi akan membentuk peserta didik itu untuk meningkatkan kesadarannya untuk membaca juga. Jadi tidak hanya memberikan hukuman, tapi juga ada hal positif yang akan didapat oleh peserta didik. Terima kasih. Terima kasih jawabannya.
Nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi ya. Yang nomor 3 sekarang, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Setuju atau tidak ini Bapak Ibu? Dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Kalau di sini pernyataannya jangka panjang sih, bukan jangka pendek. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Bu Pio setuju tidak? Memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dan tidak setuju. Alasannya tidak setuju karena nanti anak menjadi terbiasa melakukan sesuatu karena hadiahnya itu. Ya, berarti Bu Pio tidak setuju karena nanti anak-anak terbiasa melakukan karena hadiahnya, nggih. Oke, kita simpan dulu nih Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Sekarang Bapak Ibu saya minta untuk membayangkan di kepala tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus disimpan di situ, digenggam di situ. Terus nanti teman sebelahnya berusaha untuk membuka kepala tangan itu. Bisa atau tidak, boleh dengan merayu, boleh dengan memaksa, boleh dengan menyuap, mungkin dibuka nanti tak ada bakso, mungkin seperti itu bisa. Bisa dicoba Bapak Ibu, silakan sebelahnya mengepalkan tangan, yang sebelahnya membuka, yang sebelah kanan, yang duduknya sebelah kanan mengepalkan tangan, terus yang sebelah kiri berusaha untuk membuka. Bisa apa tidak? Bukan, tangannya temennya, yang duduknya sebelah kanan mengepalkan tangan, yang duduknya sebelah kiri membuka, bisa membuka. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengancam, merayu, menyuap. Kira-kira bisa apa tidak? Ya. Bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Tidak bisa dibuka toh? Bisa? Bisa? Siapa yang bisa dibuka? Menyerah soalnya. Ada dari sini kita bisa menyimpulkan ada sesuatu yang bisa kita simpulkan tidak? Ketika kita mengepalkan tangan, teman kita berusaha membuka, buka sampai maksa-maksa, sampai dijajake, sampai menghardik, sampai menyuap segala macam. Kalau kita tetap mengepalkan tangan, apakah teman kita yang berusaha membuka bisa membuka kepalan tangan kita? Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa kan? Kita tetap kekeh loh. Apapun yang terjadi kita tetap karena di dalam tangan ini ada sesuatu yang harus kita simpan rahasia. Ini pokoknya ini dibuka sampai kok bisa ambil semuanya, enggak kudu disimpan rapat-rapat kok ini nggak boleh dibuka loh. Berarti apa itu? Kita bisa menyimpulkan dari situ apa yang bisa kita simpulkan. Ada yang mau berpendapat? Jadi kalau kita dalam diri kita itu tidak mengizinkan orang lain untuk untuk mengontrol kita, otomatis kita tidak akan terkontrol, betul tidak? Kalau kita tidak mengizinkan tangan kita membuka, ya tangan kita tetap akan terkepal, betul kan? Nah, ketika Bu Santi tangannya membuka, karena beliau mengizinkan orang lain membuka tangan, aku belum menyerah sebelum berjuang, sudah menyerah, berarti dia kan dalam diri dia kan sudah mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya untuk membuka tangannya seperti itu. Itu nanti akan menjadi salah satu motivasi dalam diri kita. Kita lanjut, G. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, ini seperti tadi kepalan tangan tadi, ilusi guru mengontrol murid. Kalau ilusi itu nyata atau tidak ya Bapak Ibu? Tidak, karena ilusi itu tidak nyata kan. Nah, jadi seolah-olah kita itu mengontrol murid, sebenarnya tidak. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol murid, tapi murid itu sendiri yang bersedia kita kontrol. Jadi kalau mungkin kita ada murid yang ngeyel, yang dikandani orang manut, bisa jadi dia self kontrolnya bagus sekali. Dia nggak mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya, makanya dia tetap pada pendiriannya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini
kalau kita mengkritik atau membuat orang merasa bersalah, kadang-kadang kita akan memberi masukannya pada siswa itu seolah-olah membuat siswa merasa bersalah. Ternyata itu kalau di sini menguatkan karakter, tapi itu ternyata hanya ilusi saja. Jadi tidak benar. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira kita melakukan itu enggak sama murid-murid kita? Kita seperti memaksa kan kalau kita memberikan peraturan-peraturan itu, iya kan? Nah, seolah-olah kita memiliki hak untuk memaksa, sebenarnya tidak. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, kalau yang sebelah kanan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian sebelah kiri yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan itu. Yang sebelah kiri kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang lain atau sebaliknya, mengajak orang lain untuk menyamakan pandangannya dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika kita bersama anak-anak dan anak-anak melakukan suatu pelanggaran, kadang-kadang kita langsung menjudge, salah loh, apa yang kamu lakukan itu salah itu. Ternyata kita itu harus tahu apa tujuan dia untuk melakukan semua itu, perilaku dia, kenapa dia berperilaku seperti itu, apa tujuannya, ternyata kita harus mengetahuinya. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge kalau perilaku buruk itu suatu kesalahan. Kemudian yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dan kemudian yang teori kontrol pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang sudah kita praktekkan tadi dengan paradigma kepalang tangan tadi, kegiatan kepalang tangan tadi bisa membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali ya kita sendiri. Kalau kita melakukan apa yang orang lain suruh, berarti kita mengizinkan diri kita dikontrol oleh orang lain, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, ini hampir sama dengan tadi ya, yang kepalang tangan tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang-kadang kita suka memaksa murid ketika kita membujuk siswa dan kita tidak berhasil membujuk, kita suka memaksa. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Nah, seharusnya kita kalau sama siswa seperti itu, kita untung, siswanya juga untung. Jangan sampai kita yang menang, siswanya yang kalah. Kemudian kita masuk ke disiplin ya. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika membaca atau mendengar kata disiplin? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus jadi kadang-kadang kita seolah-olah kita melakukan kedisiplinan, tapi kita hanya mendapatkan menginginkan orang lain untuk mematuhi kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada disiplin. Arti disiplin yang sesungguhnya adalah tumbuhnya motivasi intrinsik dalam diri seseorang untuk memiliki kontrol diri. Jadi seseorang itu ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik, kita tidak perlu lagi menggantungkan sesuatu itu berdasarkan misalnya pujian atau penghargaan. Itu sudah tidak kita perlukan lagi karena kita sudah memiliki motivasi dalam diri kita atau motivasi intrinsik itu. Kemudian ketika seorang sudah memiliki self-disiplin, maka dia akan mampu bertanggung jawab dalam perilakunya, memenuhi haknya atau memenuhi kewajibannya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti kita, kalau misalnya kita harus datang sebelum jam 7 atau kita harus datang sebelum anak-anak datang, nah itu kita akan melakukannya ketika kita melakukannya dengan sukarela karena motivasi dalam diri kita, bukan karena peraturan. Nanti aku datang terlambat sudah ditegur Bu Isna misalnya. Nanti kalau aku datang terlambat fingerprint-nya merah misalnya, nah itu
bukan karena itu alasannya, tapi alasannya adalah karena kita sudah memiliki motivasi dalam diri kita tadi. Jadi kita bisa melakukan kewajiban kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita lanjut lagi ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mau ada yang ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang tidak boleh bertentangan dengan keragaman budaya yang kita miliki, agama maupun latar belakang. Kemudian kalau di Indonesia kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai, yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada beberapa ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini contohnya misalnya berakhlak pada alam, berakhlak pada sesama, berakhlak pada Tuhan, itu masuk yang pertama. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, dan gotong royong serta kreatif. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita miliki. Itu ada 6. Sudah masuk ke dalam elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jika kita berperilaku karena motivasi dari eksternal, dari motivasi kita dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, itu seperti yang saya contohkan. Dulu saya pernah bekerja di SMP swasta sebelum saya pindah di SMP 6. Itu setiap pagi fingerprint jam 7 kurang 45 tidak boleh terlambat, dan kalau pulang tidak boleh mendahului 1 detik pun. Nanti akan dipotong uang transportnya. Dulu saya terima itu 25.000 per hari. Jadi kalau 10 hari saya sudah dapat 250 ya, kali 4 sudah 1 jutaan. Dulu sempat saya itu di luar gaji, hanya baru transport. Nah seperti itu. Kemudian kalau terlambat, kalau hujan itu kan suka macet jalannya. Motor ditinggal di depan sekolahan, terus kemudian di depan sekolahan dikunci stang, kemudian lari-lari cetek fingerprint sebelum jam 7 tuh balik lagi ambil motor masukkan ke parkiran. Yang penting uang transportnya tidak hilang. Itu yang pernah terjadi seperti itu. Kemudian kalau ada acara kegiatan diklat di luar atau ada acara di luar, itu absen dulu pagi, terus nanti pulang absen lagi ke sekolah biar tidak hilang uang transportnya. Nah kalau seperti itu berarti yang dilakukan adalah motivasi dari luar, karena tidak terlambat karena ya tadi eman-eman transportnya biar tidak dipotong. Jadi dulu waktu saya di sana itu sempat gaji saya utuh, karena saya makan transportnya saya sudah ambil dari itu uang transport itu, jadi sempat gaji saya dulu utuh waktu saya masih di swasta. Terus itu motivasi eksternal ya, itu salah satu contoh dulu kejadian. Kemudian yang motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan jadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kalau kita sudah punya motivasi internal, ya mau apapun yang terjadi kita tetap berusaha datang pagi sebelum jam 7 misalnya, dan bukan mengharapkan uang transport atau bukan mengharapkan ujian dari kepala sekolah atau sebagainya. Kalau kita sudah punya motivasi internal tadi ya, dan itu kalau kita sudah memiliki itu, berarti kita sudah menjadi orang yang bisa menghargai diri kita sendiri. Kita sudah bisa menjadi apa yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah ini teori masih dalam teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah sendiri.
Nah, ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik tadi, apapun yang kita lakukan itu tidak berdasarkan aturan, karena kita sudah tanpa aturan pun kita sudah disiplin, kita sudah teratur ya kan. Kita sudah datang sebelum jam 7 karena tugas kita memang harus sebelum jam 7. Jadi bukan karena absen, bukan karena kepala sekolah dan sebagainya. Jadi orang yang merdeka itu orang yang mampu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri. Itu adalah orang yang merdeka. Yang kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan hukuman. Bapak Ibu pernah memberi penghargaan pada siswa? Pernah ya? Itu ternyata akibatnya kita bisa mengurangi ketepatan, kemudian bisa tidak efektif juga ternyata penghargaan yang kita berikan pada siswa itu. Kemudian bisa merusak hubungan. Ini contohnya misalnya kita contohkan, ambil contoh sebagai guru saja ya. Misalnya Bu Kepala Sekolah memuji Bu Berta misalnya. Ketika Bu Kepala Sekolah memuji Bu Berta di hadapan Bapak Ibu guru semua, termasuk di hadapan saya, dan bisa jadi dalam hati saya itu timbul suatu iri atau iri sama Bu Berta kok di hadapan karo Bu Kepala ya, seperti itu ya. Padahal aku ini yo makan esok aku di dalam yo, bahkan Bu Berta di dalam. Nah seperti itu. Dan dari situ kan nanti apabila itu dilakukan terus-menerus dan timbul iri dengki dalam hati saya, otomatis hubungan saya dengan Bu Berta tidak akan baik kan. Walaupun di mukanya di depan kelihatan baik, tapi ternyata di dalamnya saya iri, rasa iri dengan Bu Berta. Seperti itu contohnya, merusak hubungan. Termasuk juga anak-anak di kelas. Mungkin kita terlalu sering memuji seseorang yang juara 1 atau yang rajin, itu kan kita sering puji-puji, wah pintar kamu itu. Nah bisa jadi nanti teman-teman yang lain itu juga dia ada perasaan iri sama temannya yang kita puji-puji tadi. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini maksudnya ketika kita memuji murid, wah wis ngene wis diakui sama bu guru. Wis dah aku seperti ini aja. Bisa jadi kan dari turun ke itu kualitasnya anak-anak. Seharusnya dia bisa melakukan apa yang lebih dari itu, tapi karena kita sering memuji dia, wis ngene wis cukup seperti itu, wis ora butuh meneh. Kemudian yang mematikan kreativitas juga iya sama. Seharusnya anak-anak itu bisa lebih dari itu, tapi karena sering mendapat pujian, sudah istilahnya sudah kenyang dengan pujian, jadi malah dia tidak bisa berkembang lagi kreativitasnya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya tadi, karena kita sering memuji-muji siswa, malah motivasi dalam diri dia menjadi berkurang. Lanjutkan Bu Berta, bisa dilanjutkan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Apa ingin menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Bentuk program kebajikan apresiasi atau apresiasi. Nah ini kalau kita mengurangi pujian atau penghargaan pada anak-anak, kita bisa memberikannya dalam bentuk apresiasi. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses, karena yang kita itu menilai sebaiknya kita nilai adalah prosesnya, bukan pada hasil akhirnya. Kemudian, nah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini jika kita ingin memberikan apresiasi pada siswa, ketika yang pertama itu, ketika kita melihat murid kita menolong murid baru di kelas, nah kita bisa seperti ini ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, seperti itu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu ketika kamu bekerja kelompok, kamu peduli sekali dengan temanmu yang belum mampu misalnya. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini salah satu contoh bentuk apresiasi atau pengakuan pada anak. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada beberapa tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ada anak yang terlambat,
kita suruh mencatat 100 kali dalam buku, dia suruh nulis, saya tidak akan terlambat lagi. Masuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini harusnya tidak mengenakan sepatu ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Masuk hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian sekolah, jadi disuruh nyeker. Itu kurang atau tidak? Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat kuncinya. Nah, ini ada kuncinya. Jadi sudah betul ya Bapak Ibu jawabannya. Hukuman yang 1, 2, 3 hukuman, kemudian yang keempat, kelima, dan ketujuh adalah konsekuensi. Jadi yang namanya konsekuensi itu kita menyuruh siswa melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang telah dia lakukan. Seperti contohnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, karena dia menumpahkan air dan membasahi meja, ya otomatis konsekuensinya dia harus membersihkan mejanya. Nah, kalau yang atas itu disuruh mencatat 100 kali, disuruh nulis saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman. Karena tidak sesuai, dia terlambat kok malah konsekuensinya disuruh nulis. Makanya tidak sesuai, makanya namanya hukuman. Lanjut Bu Berta. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman yang di sebelah kanan itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kadang-kadang ada murid yang bisa jadi banyak murid yang sakit hati sama kita karena kita terlalu sering menghukum ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, ini apalagi di depan kelas itu ya, jadi dia merasa dipermalukan. Kemudian merasa tidak dihargai. Kemudian yang konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, tapi setelah itu dia akan nyaman lagi. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian mempunyai konsep diri yang baik. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Setelah itu kembali lagi akan nyaman. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling betul yang harus kita lakukan itu adalah restitusi. Ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Langsung baca Bu Berta. Nah, ini restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu artinya restitusi. Ini adalah pendapat dari Gosen tahun 2020, tahun 2004. Nah, ini saya sudah membuat contoh restitusi yang saya lakukan dengan anak-anak. Suaranya
Ini ceritanya siswanya terlambat dan saya mencoba memecahkan masalah bersama siswanya, mengajak siswa untuk mencari solusi bagaimana biar dia tidak terlambat lagi. Kira-kira kapan yang dimulai? Hari ini. Oh, hari ini. Mantap. Ya, jadi nanti mulai dari ini akan masa air biar bisa seperti awal gitu
Kalau bisa masa alatnya bersungguh ya, bisa seperti mesin ya. Terus akan mengatur waktu ya antara tidur, belajar dan lain-lain ya. Oke. Terus mudah-mudahan dengan aktif mau berubah menjadi lebih baik itu, menjadi lebih disiplin. Mudah-mudahan nanti aktif menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan ya. Oke, dan mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan sekolah, gitu ya. Oke, ya. Kalau itu terima kasih. Aktif atas waktunya, aktif boleh kembali ke kelas ya. Oke, terus sama-sama di Kemudian kasus yang kedua ini ada anak yang mencontek saat ulangan. Itulah tadi contoh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nanti untuk lebih lanjut lagi, segitiga restitusi itu bagiannya Bu Berta nanti akan menjelaskan. Kemudian kita lanjut lagi ya.
Nah, kemudian kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ini Bapak Ibu alasannya? Kenapa kita harus menggunakan helm? Kenapa kita harus menggunakan helm? Apakah karena biar tidak disemprit Pak Polisi? Keamanan, keselamatan ya. Jadi kita menggunakan helm itu tujuannya untuk keselamatan, bukan karena untuk biar nggak disemprit Pak Polisi, atau biar nggak kepanasan, atau biar nggak kademen. Kalau kita pergi malam-malam atau pagi-pagi itu kan, kalau nggak pakai helm kan adem juga tuh itu. Nah, tapi alasannya karena untuk kesehatan, bukan karena Pak Polisi tadi atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ini pas COVID-19 kemarin itu harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini kira-kira apa ini? Apakah biar tidak disemprit petugas COVID-nya, satgas COVID-nya? Iya, biar kita selamat, selamat tidak terkena virus itu kan. Kemudian menjaga kesehatan juga tuh itu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah biar tidak ditegur sama narasumbernya, atau biar tidak ditegur kepala sekolahnya misalnya? Biar apa ini? Mengapa? Karena biar ini disiplin kan? Ya. Nah, jadi dari jawaban-jawaban tadi yang karena kesehatan, kemudian karena keselamatan, dan karena disiplin itu sudah masuk ke dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan lagi, itu sudah masuk ke keyakinan. Ketika kita sudah yakin itu bermanfaat pada diri kita, tentu saja kita akan lebih mantap untuk melaksanakannya ya. Jadi misalnya kita pakai helm kan biar selamat, bukan karena ada Pak Polisi, gitu kan. Jadi kemanapun kita pergi walaupun dekat, ning kono cuma dekat nggak jauh kok, nggak usah pakai helm nggak apa-apa, nggak ada polisi. Nah, tapi ketika kita sudah punya keyakinan tadi, ya kita harus tetap pakai helm walaupun dekat, walaupun cuma jalannya jalan desa bukan jalan aspal, itu kita harus tetap pakai helm. Itu artinya kita sudah memiliki keyakinan. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah memiliki keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan, dimanapun mereka berada, mereka pasti akan tertib, akan teratur, tidak akan melakukan suatu pelanggaran ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, seperti tadi, kalau kita sudah tahu kalau itu keyakinan kita akan selamat, kita akan sehat, nah tentu saja kita akan melakukannya tanpa terpaksa. Berarti itu sudah ada muncul motivasi intrinsik dalam diri kita, seperti itu. Bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena nanti tidak dimarahi kepala sekolah, bukan karena nanti tidak dimarahi bapak ibu guru misalnya, tapi memang itu sudah menjadi keyakinan bagi anak-anak kita, jadi dia bisa melakukannya dengan sukarela tanpa dipaksa. Nah, kemudian tahapan dalam membuat keyakinan kelas, bapak ibu mungkin di awal semester atau awal pelajaran dulu sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Membuatnya bapak ibu membuat sendiri terus ditayangkan atau bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan anak-anak guru yang lain, atau langsung ditayangkan, kita sudah buat poin-poinnya terus kita jebret, kita di LCD ini. Anak-anak setuju dengan keyakinan kita ini yang akan kita lakukan selama 1 semester atau 1 tahun ini, keyakinannya seperti ini atau kesepakatan seperti ini. Langsung dibuat atau kita menggunakan ini cara tahapan-tahapannya. Kalau bapak ibu sudah melakukan dengan tahapan-tahapan seperti ini, berarti sudah bagus sekali. Yang pertama tahapannya yaitu berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita meminta anak-anak seperti curah pendapat itu, meminta pendapatnya anak-anak kita bebaskan mereka untuk memberikan pendapat di kelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku, nah ini memberikan contoh perilakunya yang harus dilakukan. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini keyakinan kelas itu harus kita tinjau dari waktu ke waktu. Kadang-kadang kita bikin sekali tapi untuk berkali-kali ya, untuk beberapa kelas, untuk bertahun-tahun. Nah ini harus kita tinjau. Nah ini saya ada video tentang pembuatan keyakinan kelas
bersama anak-anak di kelas 9D. Nah, ini curah pendapat. Jadi meminta anak-anak untuk menuliskan pendapat apa saja yang dia ingin tuliskan tentang peraturan atau tentang keyakinan kelas. Saya skip saja ya, biar untuk menghemat waktu. Kemudian setelah anak-anak menuliskan, saya minta anak-anak untuk menempelkan di papan tulis pendapat-pendapat mereka. Kemudian kita berdiskusi untuk menentukan keyakinan atau keyakinan kelas yang akan kita sepakati di situ. Kita menyortir yang pantas dijadikan keyakinan kelas atau yang tidak pantas kita sortir ya. Nah, kemudian setelah kita sortir, kita mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang positif dan menyarikannya menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Contohnya pembuatan keyakinan kelas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada ya, diseminasi kita lanjutkan ke Bu Berta ya untuk materi selanjutnya. Silahkan Bu Berta. Dari saya mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya. Ini kayaknya sudah menjelang sore, jadi agak-agak ngantuk. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, yang cepat aja ya. Kalau saya bilang gajah, kalau nanti saya nunjuk satu orang, kalau saya bilang gajah itu besar apa kecil ya Bapak Ibu ya? Besar ya. Mbak Dinar udah pernah ya ini ya. Besar ya. Gajah itu besar, tapi nanti ketika saya tunjuk satu Bapak Ibu guru gitu, jangan bilang besar. Bilang besar tapi dengan gini, kecil ya. Gajah itu besar ya. Kemudian semut itu kecil ya. Nanti kalau kita bilang semut berarti Bapak Ibu bilang kecil. Seperti itu ya. Kalau gajah besar, kalau semut kecil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa kita mulai bareng-bareng dulu ya.
tes dulu ya, cek dulu biar tidak ngantuk, biar membangun konsentrasi kita bersama ya. Gajah besar. Iya, makanya konsentrasi antara mulut dan tangan harus imbang, otak kanan dan kiri. Gajah itu besar. Ada yang masih salah, berarti belum konsentrasi. Semut itu kecil. Ada yang nunggu loh ini Bapak Ibu ya, nunggu temennya gerak dulu. Kelihatan dari depan soalnya ya. Ya. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Ya. Pupius. Gajah besar. Ya. Uripka, semut. Ayo. Semut. Ayo. Harus loading dulu ya. Siang-siang memang harus loading dulu ya. Mbak, semut. Kecil. Semut kecil. Gajah besar. Betul. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Buce ini. Mau semut apa gajah buce? Ya, gajah besar. Ya, besar. Sekali lagi Mas. Gajah ya, harus mikir dulu ya memang Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya perkenalkan, saya Bertan Widyastuti, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Yogyakarta akan mendiseminasikan budaya positif di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Materinya adalah yang 3 teratas sudah disampaikan oleh Bu Eka. Saya kebutuhan dasar manusia, 3 yang terbawah. Kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pengalaman saja ya Bapak Ibu ya, ketika menjalani pendidikan guru penggerak, meskipun tugasnya itu mati 1 tumbuh 1000, luar biasa memang ya, menguras tenaga, energi, dan akhirnya sampai pada tahap sekarang ini saya flu ini ya, curung kepalanya ini dan harus diseminasi, tapi tetap semangat. Terima kasih Bu Tutik ya, harus semangat ya. Di antara tumpukan banyak tugasnya itu tadi mati 1 tumbuh 1000 itu tadi, tapi sudah terlanjur basah, jadi kepalang tanggung, jadi harus kita selesaikan dengan maksimal. Ini materi yang sangat bagus sekali. Saya merasa dulu ketika menjadi guru itu banyak kekurangan ternyata, tapi ketika sudah mengikuti pendidikan dan materi pada budaya positif ini, saya pengaruhnya luar biasa ternyata ya, sangat berguna sekali. Nah, ini materi yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada cerita bahwa Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa ya. Jadi kecil-kecil sudah cabai rawit ini ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, kita materinya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, ini bahwa ada statement yang bagus. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau peraturan yang ada di sekolah, hal itu disebabkan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya,
betapa kita punya kemampuan, harus punya kemampuan agar membuat siswa itu bisa sampai ke tujuan mereka dengan baik. Nah, kita sebelum membahas mengenai ini, kebutuhan apa yang tidak diperoleh oleh Doni, kita masuk ke materi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Yang pertama bertahan hidup itu mengenai kesehatan, terus rumah, makan, dan kebutuhan biologis adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian hubungan dan koneksi sosial itu termasuk mengenai kasih sayang. Kemudian memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian suatu kelompok itu adalah kebutuhan mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah penguasaan, itu mengenai diakui atau atas prestasi yang sudah diraih. Terus kemudian dia didengarkan dan memiliki rasa harga diri, dihormati, itu termasuk mengenai kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu penguasaan dan atau kekuasaan. Kemudian kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, termasuk bermain, tertawa, bahagia, itu mengenai kebutuhan yang keempat, yaitu kesenangan. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kebebasan, adanya kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, untuk kasus Doni, ini materinya sudah saya sesuaikan. Jadi apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, maka kalau lapar berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa Bapak Ibu? Bertahan hidup atau survival, ya. Kemudian jika alasan Doni adalah mengambil bekal dari temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, dan ketika dia dilaporkan kepada orang tuanya datang ke sekolah, maka orang tuanya jadi memperhatikan. Itu berarti kebutuhan dasar Doni yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang ketiga, jika jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar Doni yang belum terpenuhi adalah mengenai kekuasaan atau penguasaan, ya. Kemudian bila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, mencoba makanan punya temannya yang beraneka ragam, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya mengenai kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah bila jawaban Doni karena iseng, dia menikmati ke ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka ekspresi temannya kemudian dianggap lucu, maka Doni memenuhi kebutuhan dasarnya mengenai kesenangan, ya. Lanjut mengenai 5 posisi kontrol. Nah, program disiplin positif itu berpusat pada murid dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eka dengan 5 posisi kontrol. Nah, Diana Gosen ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat dalam diri siswa, apakah memerdekakan siswa, kemudian apakah sudah memandirikan murid atau bagaimana dan mengapa. Nah, melalui serangkaian riset yang berdasar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang
bisa diterapkan oleh seorang guru. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah, suaranya lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor, kadang sambil gojekan. Kemudian pemantau itu dia lebih cenderung untuk mengawasi berdasar pada peraturan-peraturan sekolah yang ada. Kemudian posisi manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang mana kira-kira yang harus kita posisikan sebagai diri kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu? Manajer, ya. Manajer ini adalah posisi ideal seorang guru, ya. Tapi selama ini saya sendiri sebelum mengenal ini itu posisi saya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, kita harus merefleksi ya ternyata Bapak Ibu. Ketika jadi guru itu kita cenderung penghukum, kita cenderung membuat rasa bersalah, kita cenderung kadang menjadi teman, kemudian pemantau. Yang jadi manajer itu jarang dan bisa jadi tidak ada. Ya, karena terus terang 4 ini yang gampang, karena ketika menjadi guru itu kan kita merasa benar ya, kita merasa benar dan muridlah yang salah gitu. Ini video tentang 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol yang jelas bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya.
Ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Posisi ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya ternyata. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala Sampai sekolah. jantungan sekali kan. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif. Efeknya ternyata berdampak besar kepada siswa nih Bapak Ibu ya. Nah ini yang posisi teman. Kalau di awal sama semua 5 itu, ya manggilnya sama semua, nadanya agak keras. Berapa ini nak? Ada ketawa-ketawanya ibu gurunya. Bu, habis ibu saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak Suruh lari kenceng ini. bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Nah, ini bekerja sama karena dia memposisikan sebagai teman ibu gurunya ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya Meskipun posisinya sebagai teman, ternyata murid jadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir dari pikirannya sendiri ya. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Nah, ini disesuaikan dengan peraturan-peraturan di sekolah karena posisi kontrol gurunya adalah sebagai pemantau. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, posisi mengenai manajer. Ini yang harus kita kuasai ya Bapak Ibu ya.
sekolahnya sudah kelar ya Bapak Ibu. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Nah, menanyakan pendapat siswa. Saya semalam Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri dan Ini dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal juga Bapak Kalian Ibu. meyakini prinsip saling menghormati tersebut? iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Siswa diberikan kesempatan untuk mencari solusinya menurut pendapatnya sendiri. Baik, kalau sampai lupa bicara langsung di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai secara alami kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini posisi sebagai manajer yang ideal untuk kita lakukan. Kontrol yang disarankan untuk memilih murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar menyelesaikannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, perlu kita refleksi diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Setelah berapa tahun kita menjadi guru, mungkin saya udah 20 tahun lebih menjadi seorang guru dan baru kali ini mendapatkan teori seperti ini. Jadi saya mungkin terlambat dibandingkan Bapak Ibu guru yang masih muda-muda. Jadi berdasar 5 posisi kontrol tadi, yang posisi yang paling sering saya laksanakan adalah sebelum saya tahu mengenai informasi materi ini adalah membuat rasa bersalah, kemudian penghukum, kemudian pemantau dan teman. Ya, jarang saya memposisikan sebagai seorang manajer. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa benar dan murid adalah siswa yang salah ya. Jadi setelah mempelajari mengenai budaya positif, disiplin positif ini, khususnya posisi kontrol, itu saya merasa bahwa peran yang saya mainkan selama ini adalah menyedihkan ya. Masih harus banyak belajar untuk dapat memposisikan diri saya untuk menjadi guru yang berpihak pada murid. Kemudian yang restitusi ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eka.
Nah, ini karakter restitusi itu adalah berfokus pada solusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena kita mengkonfirmasi kepada siswa. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu kita menguatkan karakter baik yang diciptakan oleh siswa. Kemudian restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia merasa diakui di dalam kelompoknya. Kemudian penerapan restitusi yang ketiga itu adalah segitiga restitusi. Di sini restitusi itu ada 3 langkah, 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi videonya sudah ditayangkan oleh Bu Eka. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita stabilkan emosinya, kita stabilkan identitasnya dengan cara bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu atau orang yang pernah melakukan perbuatan yang melanggar. Ya, itu langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk validasi tindakan yang salah itu kita mengkonfirmasi kepada siswa adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu salah satu contoh pertanyaan yang bisa kita konfirmasi kepada siswa. Kemudian atau kamu tentu punya alasan ya, alasan mengapa sampai siswa itu melakukan kesalahan. Itu kita melakukan tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati di dalam kelas, kemudian seperti apa, orang seperti apa yang ingin dia hasilnya nanti dia mau seperti apa gitu. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap kita ada ketemu masalah, misalnya siswa yang melanggar, misalnya ketika di dalam kelas membuka HP tanpa izin guru, itu kita stabilkan identitasnya. Bukan hanya kamu yang sudah pernah melakukan kesalahan, banyak temanmu yang lain juga gitu. Seperti itu untuk langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah apa cara yang efektif ya, yang kamu butuhkan apa gitu. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah disepakati di awal, bahwa ketika menggunakan HP berarti dia tidak disiplin, berarti keyakinan kelas yang sudah dia langgar adalah kedisiplinan. Nah, sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif khususnya materi segitiga restitusi, bahwa saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa. Pernah saya terapkan. Tahap yang saya praktekkan adalah tahap validasi tindakan yang salah. Jadi misalnya menanyakan alasan kenapa mereka melakukan kesalahan tanpa menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan apa yang sudah disepakati di awal, itu tidak saya tanyakan ya. Jadi hanya pada sampai ke validasi tindakan yang salah, seperti itu. Nah, ini adalah aksi nyata segitiga restitusi yang sudah saya jalankan. Hampir sama dengan Bu Eka ya. Langkah-langkahnya hampir sama. Ini sudah di akhir. Tidak perlu saya putar semua ya Bapak Ibu ya. Ini yang di awal. Ini Putri ini
melakukan kesalahan karena dia membuka HP saat pelajaran di dalam kelas. Kemudian HP-nya saya ambil dan kemudian kami konfirmasi di ruangan untuk menanyakan kenapa dia melakukan hal seperti itu ya. Ini kelas 9C dan dia memang benar-benar melakukan kesalahan. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah tentang keyakinan. Nah, ini adalah tanggapan siswa atas praktek segitiga restitusi yang saya terapkan. Nah, ini refleksi yang saya buat untuk diri saya sendiri ya. Dalam proses memanusiakan manusia, nilai dan peran guru penggerak sangatlah penting. Saya berusaha untuk memotivasi diri, siswa dan rekan guru untuk selalu berinovasi, bekerja sama dan berkomunikasi sehingga bisa mewujudkan tujuan dan harapan siswa. Nah, saat momen itu terjadi tentu kita merasa sangat bermanfaat, sangat berguna bagi orang lain ataupun bagi diri kita sendiri ya. Kita merasa pasti ilmu yang kita dapat itu harus dapat memberikan kontribusi yang baik dalam diri siswa. Jadi itu akan menambah kita semakin semangat untuk memacu diri sendiri agar kita selalu belajar untuk berinovasi agar bisa membantu siswa mencapai tujuan dan karakter yang lebih baik. Nah, ini budaya positif sekolah merupakan nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama yang tercermin pada sikap keseharian. Dan endingnya adalah bahwa nilai kebajikan yang harus siswa kita itu harus mempunyai yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan tugas kita sebagai guru adalah untuk membantu siswa tercapai karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, peran guru penggerak sebagai agen transformasi dalam ekosistem pendidikan berpihak pada murid. Ini kita berkolaborasi dengan seluruh komponen sekolah untuk mewujudkan visi sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah atap dan bagja. Nah, untuk mewujudkan budaya positif sekolah, langkah awal adalah dengan membangun budaya positif di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah dipraktekkan oleh Bu Eka tadi, saya juga sudah mempraktekkan di kelas 7C. Itu sudah terbentuk keyakinan kelas di kelas 7C. Jadi kalau Bu Eka tadi menggunakan sticky note ya Bu Eka, kalau saya menggunakan Padlet, jadi siswa menuliskan di Padlet di link yang saya berikan, kemudian mereka menuliskan keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Nah, harapannya jika budaya positif ini konsisten kita lakukan, konsisten dan kontinu bagi seluruh warga sekolah, maka visi sekolah akan terwujud dan akhirnya seluruh warga sekolah bisa nyaman, gembira dan bahagia saat di sekolah, karena sekolah adalah taman ya, taman bermain. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa ketika pembelajaran di kelas, gurulah yang mendominasi. Nah, sekarang saya berpikir bahwa siswa yang harus berperan aktif. Kita sebagai guru lebih menekankan pada keterampilan kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, sambil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Harapannya perubahan positif yang terjadi pada diri siswa, guru, dan sekolah itu terus kita lakukan. Nah, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang sudah saya lakukan adalah membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah selalu menjadikan diri adalah sebagai orang yang layak untuk dijadikan teladan, meskipun saya juga banyak kekurangan. Tapi seandainya kita lakukan dengan
baik, mungkin akan memberikan hal yang positif bagi orang lain. Yang kedua adalah bertukar pikiran dan berkomunikasi dengan rekan guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian diseminasi dari kami. Saya Berta Nurwidya Stuti dan Ibu Eka Winisuda. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu? Tidak ada, nih? Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena tadi yang membuka saya, sekarang yang menutup saya. Kita akhiri dengan ice breaking lagi biar nanti sampai rumah tidak ngantuk ya. Ya, kembali lagi gajah besar ya. Biar nanti ketika perjalanan di rumah lancar, konsentrasi. Semut kecil, semut kecil, semut kecil, gajah besar, semut kecil. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mari kita menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan bagi siswa dan bagi diri kita sendiri. Ingat bahwa budaya positif itu kita yang menciptakan. Terima kasih, banyak kekurangan mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kami hantarkan dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Orangnya